31. Benua Tengah. Fajar telah terbit, terlihat mereka berdua bangun bersamaan dan segera keluar dari gua. Ketika mereka memandang ke arah barat, terlihat pepohonan dipadukan dengan gunung yang indah. Berbanding terbalik ketika melihat ke arah timur, bekas pertarungan Xiaopeng melawan serigala suci semalam membuat tanah terlihat tandus dan pepohonan sekitar banyak yang tumbang. Mari Zaner, kita lanjutkan perjalanan. Baik kak. Swoosh. Pertarungan kakak semalam cukup membuat sebidang tanah menjadi tandus. Batin Songzan saat melihat ke arah timur. Tak berselama-lama, mereka telah sampai di ujung perbatasan. Yang terlihat hanyalah dua gunung besar yang membatasi benua timur dan benua tengah. Di antara dua gunung itu, ada jalan kecil yang biasa digunakan untuk melewati perbatasan. Kak, setelah melewati ini, kita akan sampai di benua tengah. Ucap Songzan. Xiaopeng hanya mengangguk dan segera berjalan di sela-sela gunung itu. Tak jauh mereka berjalan di sana, sudah terlihat cahaya yang sangat terang di ujung jalan. Kini mereka telah sampai di benua tengah. Kak, kakekku memberi ini sebelum pergi kemarin. Songzan mengeluarkan peta. Sudah kuduga Tuan Ji pernah ke sini sebelumnya. Batin Xiaopeng saat melihat peta itu. Benua tengah ini dipenuhi oleh pegunungan yang menjulang tinggi ke langit, tempat beradanya sekta-sekta yang ada. Benua ini memiliki 3 sekta, 4 kota besar dan 1 kekaisaran. Hanya 1 kota yang tak memihak kepada kekaisaran, itu adalah kota Permata Putih. Kota yang digadang-gadang sebagai tempat persembunyian dari anggota sekta Awan Suci. Seluruh benua tengah mengenalnya seperti itu karena letak dari kota Permata Putih tak jauh dari Gunung Ilusi yang berada di bagian barat. Selain itu, kota Venil, kota Birox, dan kota Loka memihak kepada kekaisaran. Yang menyebabkan mereka memihak kekaisaran adalah kemenangannya melawan sekta Awan Suci dahulu. Semua penduduk benua tengah tak ada yang mengetahui kebenaran dari perang itu, yang mereka tahu hanyalah musnahnya sekta itu sekarang. Selain sekta Awan Suci, terdapat sekta Pedang Tumpul, sekta Langit Biru, dan sekta Mawar Hitam. 3 sekta besar itu yang membuat benua tengah menjadi satu kesatuan yang kuat, meskipun mereka semua tak memihak pada kekaisaran. Ketiga sekta besar ini lebih memilih netral, siapa yang benar maka dia yang dibelah. Tak ada yang mau bernasib sama dengan sekta Awan Suci. Itu yang membuat ketiga sekta ini damai tentram, tak ada persilihan dengan kekaisaran. Sekta Mawar Hitam termasuk sekta aliran hitam, namun selalu menolak untuk bergabung dengan sekta ular neraka yang berada di benua barat. Meskipun mereka sekta aliran hitam, mereka masih ingin hidup damai. Karena pada dasarnya mereka dilatih dan dididik oleh ketua sekta sebagai pembunuh bayaran, bukan sebagai prajurit perang. Berbeda dengan sekta ular neraka yang berambisi untuk menguasai seluruh benua. Ketiga sekta besar ini bertempat pada puncak gunung yang terdapat di benua tengah. Sekta Pedang Tumpul berada di sebelah utara yaitu Gunung Api Surgawi, sekta Langit Biru berada di sebelah selatan yaitu Gunung Gyokemas, dan sekta Mawar Hitam berada di sebelah timur yaitu Gunung Tanah Hitam. Sebaiknya kita bergerak sekarang Zaner, tujuan pertama kita kota Loka. Ucap Xiaopeng. Baik kak. Swoosh. Kiranya 5 kilometer di depan mereka, sudah ada kota Loka yang menanti kedatangannya. Kota itu tak jauh dari kekaisaran yang berada di utaranya. Kota Loka dikenal sebagai kota paling makmur setelah kekaisaran. Rumor yang beredar, kota Loka memberi kontribusi terbesar untuk perang dahulu melawan sekta Awan Suci. Setelah melewati perbatasan, terlihat sudah tak ada lagi hutan lebat di depan mereka. Yang ada hanyalah tanah lapang yang membentang luas dan dihiasi dengan beberapa pohon besar. Namun ketika mereka melihat ke utara, terlihat gunung tanah hitam yang menjulang tinggi. 2 jam telah berlalu, mereka sudah bisa melihat tembok besar yang menutupi seluruh penjuru kota. Gerbang timur itu terlihat dijaga sangat ketat. Swoosh! Mereka berdua berhenti tak jauh dari gerbang dan berjalan menuju kota. Jangan berkata apapun, Zaner. Ikuti saja aku. Ucap Xiaopeng. Songzan hanya mengangguk dan mengikuti dari belakang. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan kakaknya. Maaf Tuan, bisa tunjukkan identitas Anda? Tanya penjaga gerbang. Xiaopeng hanya mengangguk seraya memberi lencana dari rumah lelang teratai. Silakan Tuan. Bila Tuan belum mengenal kota ini, Tuan bisa bertanya pada penjaga yang patroli. Ucap penjaga gerbang itu. Baik. Xiaopeng mengambil kembali lencananya. Tak heran jika 2 orang itu bisa melewati perbatasan. Lencana identitasnya merupakan tanda orang penting. Ucap penjaga itu pada temannya saat melihat Xiaopeng dan Songzan berjalan lebih dalam memasuki kota. Kamu benar sekali, terlihat santai namun sepertinya mereka sangat kuat. Balas temannya. Kota Loka hanya memiliki 2 klan besar yaitu klan Ling dan klan Yan. Pemimpin kota ini dikenal kebijaksaannya, oleh karena itu kota Loka bisa makmur seperti sekarang. Namanya adalah Ling Guan, pemimpin kota serta patriark dari klan Ling. Ling Guan hanya memiliki 2 putra kembar yang saat ini menjadi murid sekta Pedang Tumpul.
Ia sendiri berada di ranah pertapa suci tahap menengah, sedangkan ayahnya Ling Yuan berada di ranah kaisar tahap awal. Saner, mari kita mampir ke sana, kedai itu menarik perhatianku. Xiao Peng melihat kedai dan penginapan giok hijau. Terlihat bangunan bertingkat 8 yang sangat mewah. Itu dikarenakan kedai ini diasuh langsung oleh klan Ling. Pengunjungnya juga sangat ramai, suasana ruangan demi ruangan di sana terasa nyaman. Silakan tuan, mari saya antar ke meja kosong. Pelayan cantik menyambut mereka berdua. Saat memasuki kedai itu, terlihat beberapa orang di sana memandang curiga kepada mereka berdua. Pandangan itu baru pertama kalinya dirasakan oleh Song San. Oleh karena itu, ia merasa tak nyaman. Sepertinya mereka bukan berasal dari sini, ucap salah satu pengunjung. Pakaian dan wajahnya juga terasa asing, mungkin mereka orang penting atau semacamnya. Balas temannya. Mungkin mereka mendengar kabar turnamen yang akan diadakan kekaisaran, makanya mereka datang ke sini untuk beristirahat sejenak. Xiao Peng yang mendengar percakapan itu menjadi sedikit tertarik. Apalagi kekaisaran yang akan mengadakan turnamen, tidak mungkin jika sesederhana itu. Pelayan, saya mau pesan menu makanan ini dan kamar yang luas untuk 2 orang semalam. Baik tuan, saya akan segera menyiapkan makanan tuan. Setelah itu saya akan mengantar tuan ke kamar yang Anda pesan. Xiao Peng tersenyum sambil memberikan sekantong uang untuk makanan dan kamar yang ia pesan. Kak, kenapa menginap di sini juga? Bukankah perjalanan kita masih harus melewati satu kota lagi? Song Zhan sedikit bingung dengan tujuan Xiao Peng. Kota ini membuatku penasaran. Setidaknya ada satu bangunan lagi yang ingin kulihat isinya. Kita bisa ke sana sore nanti. Tak berselang lama setelah itu, mereka berdua diantarkan ke kamarnya yang berada di lantai ke-6. Di dalam terlihat sudah ada makanan yang dipesan Xiao Peng, perabotannya juga terlihat mewah. Terkesan mewah namun konsep yang digunakan membuat Xiao Peng terkesan. Sepertinya pemiliknya sangat mengutamakan kepuasan pelanggannya, tak heran jika rumor kota ini sangat makmur. Ucap Xiao Peng saat memasuki kamarnya. Kak, bisa tolong tunjukkan bangunan mana yang kakak maksud? Song Zhan mendekati salah satu jendela. Kamu bisa lihat itu, Zaner. Kenapa kakak sangat ingin ke sana? Bukankah itu hanya rumah lelang? Song Zhan sedikit bingung. Zaner, kamu harus tahu kalau rumah lelang di kota besar itu menyimpan banyak rahasia dan informasi penting. Xiao Peng menepuk bahu Song Zhan. Adik baru tahu, Kak, karena kakek tak pernah memberitahuku soal itu. Bangunan yang ditunjuk Xiao Peng adalah rumah lelang bambu emas. Ia ingin melihat apa ada barang berharga yang menarik perhatiannya, oleh karena itu Xiao Peng ingin berkunjung ke sana.